banyak orang tua yang menganggap bahwa pemakaian baby walker dapat mempercepat anak untuk bisa berjalan. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah justru sebaliknya. Baik ayah bunda, ternyata masih banyak yang menanyakan terkait dengan cara mengatasi keterlambatan berjalan pada anak. Terima kasih sekali ayah bunda yang sudah mengirimkan pertanyaan ke medsos InaHealth, dan hari ini kita akan jawab beberapa pertanyaan tersebut yang terkait dengan tips dan trik untuk menghadapi anak dengan gangguan keterlambatan berjalan. Dan jangan sampai ayah bunda salah memilih cara yang justru dapat membahayakan perkembangan anak. Mari kita jawab satu-satu pertanyaan ayah bunda sekalian. Masih bersama saya, Dr. Tomo, spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak di HiDoc InaHealth. Baik ayah bunda, kita ke pertanyaan pertama. Hai dok, amankah kalau anak kita dikasih suplemen agar cepat berjalan? Saya sering menjumpai informasi itu di internet dok. Ya baik, jadi prinsipnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesungguhnya anak memerlukan semua kandungan nutrisi secara seimbang dan proporsional. Nah, beberapa masalah perkembangan mungkin memerlukan nutrisi yang spesifik. Namun demikian, yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengidentifikasi penyebab spesifik dari masalah keterlambatan berjalan tersebut, dan kemudian kita memberikan penanganan sesuai dengan penyebab spesifik itu. Jadi jangan sampai ayah bunda sekalian memilih suplemen tertentu yang tidak jelas alasan medisnya yang justru mungkin bisa membahayakan perkembangan anak. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Hai dok, apakah boleh kita memberikan baby walker kepada anak? Karena saya pernah mendengar bahwa penggunaan baby walker bisa mempercepat anak untuk bisa berjalan. Baik ayah bunda sekalian, ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh orang tua, dan banyak orang tua yang menganggap bahwa pemakaian baby walker dapat mempercepat anak untuk bisa berjalan. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah justru sebaliknya. Penggunaan baby walker justru bisa memperlambat kemampuan berjalan anak. Nah, mengapa demikian ayah bunda? Karena sesungguhnya secara alamiah perkembangan pergerakan anak itu harus dimulai dari penguatan otot-otot panggul. Setelah itu diikuti dengan penguatan otot-otot tungkai atas, tungkai bawah, baru penguatan otot-otot kaki. Nah, kalau ayah bunda perhatikan pada penggunaan baby walker justru sebaliknya. Justru yang diperkuat dulu adalah otot-otot kaki, sementara belum tentu otot-otot penopang di panggul dan di tungkai atas dan tungkai bawah sudah kuat. Jadi penggunaan baby walker sama sekali tidak dianjurkan untuk anak-anak kita. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah, hai dok, apakah ada tips yang tepat agar anak dapat cepat berjalan? Baik ayah bunda, yang lebih tepat sesungguhnya adalah supaya anak dapat berjalan tepat waktu. Jadi ada dua kebutuhan pokok sesungguhnya pada anak di usia awal. Yang pertama adalah pemberian nutrisi yang seimbang dan proporsional. Ya, karena perkembangan anak memerlukan dukungan nutrisi yang baik. Nah, yang kedua adalah stimulasi perkembangan yang optimal. Harus diingat bahwa perkembangan adalah proses pembelajaran dan pembiasaan. Dan anak harus diberi kesempatan untuk belajar masing-masing keterampilan perkembangan itu. Dan ini akan sangat terkait dengan pola pengasuhan. Nah, dengan pemberian stimulasi, pola pengasuhan yang baik, dan juga pemberian suasana perkembangan yang kondusif, maka kita harapkan anak-anak dapat berkembang di semua ranah perkembangan, tidak hanya di ranah pergerakan, yaitu di kemampuan berjalan, tetapi juga di kemampuan bahasa, kemampuan personal, kemampuan sosialisasi, kemampuan kecerdasan, dan lain-lain. Dan prinsip stimulasi adalah kita melatih anak untuk menguasai kemampuan satu langkah di depan yang sudah dia kuasai. Sebagai contoh misalkan, anak kita sudah mampu duduk dengan pegangan, maka tugas kita memberi stimulasi untuk melatih anak supaya anak mampu duduk tanpa berpegangan. Demikian seterusnya, anak yang sudah bisa berjalan dengan berpegangan, kita dorong, kita latih supaya anak bisa berjalan tanpa kita pegang.
Nah, pedoman stimulasi dan pemberian nutrisi yang baik sesungguhnya bisa ayah bunda dapatkan di buku KIA, buku Kesehatan Ibu dan Anak, yang sudah ayah bunda dapatkan dari puskesmas dan fasilitas kesehatan lain atau tempat praktek dokter yang ayah bunda kunjungi. Silakan dibaca dan diterapkan panduan-panduan yang sudah ada di sana, sangat lengkap terkait dengan pemberian stimulasi dan juga tahap-tahap perkembangan anak dan juga cara penyiapan makanan dan pemberian nutrisi pada anak. Nah, dengan pemenuhan nutrisi dan stimulasi yang baik, kita harapkan anak akan betul-betul tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ayah bunda sekalian, itu tadi beberapa tips ketika kita menghadapi anak dengan keterlambatan berjalan. Tentu harapan kita semua, putra-putri ayah bunda sekalian, bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal, tidak mengalami keterlambatan apapun termasuk di perkembangan berjalan. Dan tentu kita sebagai orang tua wajib memberikan pola pengasuhan yang baik dan juga lingkungan perkembangan yang baik untuk memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita bertemu di Hi Doc in a Heart edisi selanjutnya. Saya Dr. Tomo pamit, sampai jumpa.